Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman. Ini menanggapi tentang banyaknya pertanyaan yang di live-nya Mas Sofyan, Mas Ute di YouTube-nya Dosmover dan YouTube-nya sahabat saya kan banyak bertanya-tanya tentang bahan bakar nitro. Nah, apa perbedaan bahan bakar nitro itu di sini? Di sini makanya saya mengajak Mas Sofyan untuk balapan di Thailand karena dia mengerti tentang bahan bakar nitro itu apa. Nanti ini kita minta penjelasan dari Mas Sofyan tentang apa itu bahan bakar nitro supaya tidak salah kaprah. Nah seperti itu. Untuk itu mari kita dengarkan dari penjelasan dari Mas Sofyan dan juga Mas Wawan Abakura nanti juga ikut menjelaskan ya. Intinya kita saling mengenalkan apa bahan bakar nitro itu sebenarnya. Oke. Selamat siang Thailand, Indonesia. Maaf sudah terbiasa di Thailand. Jadi keseharian kita hampir 3 minggu ya. Jadi terkontaminasi dengan Thailand. Melanjutkan Mas Andis tadi menjawab pertanyaan yang di YouTube ya, sama di live dan lain-lain. Saya bacakan satu-satu. Sejak kapan pakai nitro dan apakah belajar pas di Thailand? Ya, pertanyaan nomor 1 ya Mas Angga. Ya. Nitro ini sebenarnya kita sudah pakai di Indonesia ya, tapi memang top secret ya. Top secret bukan berarti kita rahasiakan atau tidak mau berbagi, tapi sementara. Jadi saya ceritakan dari awal, pertama kali kita gunakan bersama timnya Mas Wawan yang Tridharma ya. Saya yang manggilnya Sir William. Jadi dia adalah pelaku utama yang merequest dan meminta saya untuk mencoba dan membikinkan nitro ini di motornya. Jadi sementara saya sebelum mengiyakan, saya melihat dulu siapa yang saya ajak kerja bareng, dalam arti partner yang ini nantinya mau riset. Kan Mas William ini ternyata bikin di Mas Wawan Abakura. Jadi saya rasa Mas Wawan orangnya juga terbuka dan haus dengan ilmu dan teknologi, juga tidak malu untuk belajar. Makanya saya iyakan. Dan untuk nitro dari seri-seri kemarin IDW atau IDC sebenarnya kita sudah pakai, cuman karena fuel ini sangat unik, jadi tidak cuman hanya dicampur di tangki terus kenceng, tidak, tapi yang bikin kita lama adaptasi adalah mesin juga harus disesuaikan, terus fuel system juga harus disesuaikan, terus banyak lah. Jadi dari seri IDC dan IDW kemarin kita sudah pakai. Sedikit infonya itu ya, yang pertanyaan pertama ya. Pertanyaan kedua ya, bahan bakar nitro itu apa sih? Jadi dia itu bukan bahan bakar atau juga bukan gasolin. Dia itu pure chemical ya. Jadi rumus kimianya CH3NO2. Di belakangnya seharusnya kalian sudah tahu NO2 itu apa. Mungkin banyak orang salah kaprah ya. Jadi tahunya nitro itu adalah NOS atau nitros yang dipakai kayak simpelnya ya, Fast and Furious, Tokyo Drift dan lain-lain. Memang senyawanya hampir sama, cuman ini adalah bentuk NO2 yang dicairkan, yang digabung dengan nitrometana, dan mengakibatkan ledakan yang sangat dahsyat di mesin dan bisa memberikan tenaga ekstra sama seperti NOS. Dalam artian kalau nitros atau NOS itu kita bisa ngatur pressure dari spuyernya, mau jet 25 HP sampai tak terhingga 200 HP, 300 HP. Kalau bahan bakar ini kita harus benar-benar nge-mix dengan baik dan benar menyesuaikan kebutuhan mesin. Jadi pertanyaannya tadi, nitro itu apa? Nitro itu adalah rocket fuel, dalam arti
rocket fuel itu bahasanya orang Amerika ya. Dan ini sangat ilegal di perlombaan balap sana karena memang tim-tim tertentu yang memakai bahan bakar ini dan sangat-sangat mahal. Jadi kalau dibandingkan gasolin itu adalah bensin, sangat jauh sekali berbeda. Apa yang membedakan bahan bakar yang lain, ELF dan bensol? Bahan bakar ELF dan bensol itu sebenarnya, kalau ELF itu merek ya, merek seperti oli, cuman dia membuat bahan bakar. Bedanya sama bensol itu unleaded ya, unleaded fuel itu berarti banyak timbal. ELF juga ada yang non timbal dan ada yang timbal. Jadi ELF racing fuel, Afgas ini adalah bahan bakarnya helikopter, pokoknya mesin baling-baling dan pesawat seperti Cessna dan lain-lain. Tapi karena mempunyai oktan yang tinggi, biasanya dipakai di balapan di Indonesia. Jadi karena harganya nggak terlalu mahal, jadi banyak teman-teman yang memakai bensol. Pertanyaan ketiga, keempat ya ini, apa Indo nggak ada nitro kok sampai riset bahan bakar di Thailand? Di Indo itu ilegal nitro, jadi ini sebenarnya masuk ke chemicalnya untuk bahan dasar apa ya, kalau di dunia garment ya, jadi untuk pelarut pakaian dan lain-lain, jadi izinnya sangat-sangat susah. Dan bedanya di Thailand, di Indo sangat-sangat mahal, bisa 1 liternya itu 4 juta rupiah. Dan kalian bisa bayangin kalau buat balapan butuh berapa liter, silakan dihitung sendiri. Pertanyaan kelima, apa yang dipakai bahan bakar nitro itu murni, apa ada campuran lain? Yang pasti tidak murni ya. Kalau memang kalian mau nekat nyoba murni, monggo. Tapi kalau mesinnya meledak, jangan salahkan saya. Jadi di mix ada ingredient khusus, jadi campurannya juga khusus. Mixnya juga nggak bisa asal mix, disesuaikan dengan kapasitas mesin semua. Terus apa lagi ya, banyak faktor lah pendukungnya ya. Kalau ada campuran itu gimana nakarnya, apa Ditai sudah dapat persentase cara takar bahan bakar tersebut apa gimana? Jadi pertanyaannya bagus ya, unik. Dalam arti sebetulnya kita kemarin mau belajar nitro di Thailand karena mau gimana pun orang sini sudah memakai duluan kan. Jadi ini bukan saya mengada-ngada atau menyombongkan, karena dari awal saya bilang ilmu saya kurang, dalam arti apakah nitro yang saya bikin ini masih kurang atau gimana. Saya dan Mas Wawan dan Mas Andis mau ke Thailand ini tujuannya untuk belajar. Ternyata setelah sampai di Thailand kita berbanding terbalik dengan kita melihat langsung 1, 2, 3 bengkel dan lain-lain, dan yang tenar sekalipun ya, yang rekor lah ya, kita melihat langsung cara mereka memakai nitro. Ternyata mereka tidak paham sama sekali, dalam artian tidak ada rumusnya, tidak ada data dan lain. Makanya kalian perhatikan kemarin waktu balap banyak nggak motor Thailand yang jebol yang kelas super open? Ya itu dia, karena pada dasarnya mereka hanya mencampur dengan feeling. Sudah, itu aja kuncinya ya. Ke-6 ya, atau ke-7 ini, apa kalau pakai nitro motor jadi auto kencang? Tidak. Auto jebol, iya. Jadi sebelum kalian mau pakai itu harus mempelajari banyak hal. Pertama, pelajari dulu bahan dasar nitro itu apa, chemicalnya itu apa, titik didih, boiling point, air density dan lain-lain. Karena ini bahan bakar unik ya, bisa disebut bukan bahan bakar malah, karena ini chemical. Jadi tidak bisa disamakan seperti gasolin atau VP dan lain-lain. Banyak hal yang harus kalian pelajari sebelum memakai. Jadi pertanyaan terakhir, apa nitro sama dengan NOS? Pada dasarnya NO2 rumus chemical itu sama dengan NOS atau nitros. Jadi ini seperti NOS, tapi NOS itu gas. Kalau ini
dicairkan jadi chemical dan dimix dengan nitrometana dan dimix dengan bahan-bahan yang lain. Jadi pada dasarnya sama-sama bisa memberikan tenaga lebih, tapi bedanya dengan nitros, NOS bisa kita atur karena dia gas dan bisa kita atur keluarnya berapa HP melalui jet spuyer ya, mulai dari 5, 10, 20, 100, 200 hingga 500 dan tak terhingga. Jadi perbedaannya sedikit banyak itu antara bahan bakar nitro dengan nitros. Oke, ini ada pertanyaan after balapan, mungkin bisa langsung dijawab dengan Mas Andis dan Mas Wawan ya. Oke, itu tadi sedikit banyak tentang nitro ya. Mungkin sedikit sudah terjawab oleh Mas Sofyan gimana nitro itu nitro. Ada orang yang berpendapat wah kalau nitro pak langsung kenceng, itu ya belum tentu ya itu. Nah, ini ya terus sekarang kita itu masalah bahan bakarnya. Kalau masalah kita kemarin kan kesini kan kenapa kok Thailand itu pakai ECU-nya Apitek semua. Nah ini masalah permappingan kita serahkan ke ahlinya Mas Wawan. Atau itu kenapa kok perbedaan Apitek sama Eraser, terus perbedaan cara mapping kita di Indonesia Eraser dengan Apitek, apakah kita lebih baik atau lebih baik Apitek atau apa? Itu coba ini ya Mas Wawan yang akan menerangkan. Menyeting ECU pun tidak semudah membelokkan telapak tangan, apalagi dengan nitro. Salah sedikit langsung boom. Nah, itu makanya kemarin kan banyak yang super open jebol. Mereka itu jarang nyeting 402 karena mereka takut jebol setelah 201. Nah, buktinya kemarin motornya Boom Rangsit aja juga banyak yang jebol itu. Bawa motor berapa ya kemarin Mas? 7 ya? Yang lolos 7. cuma 2 motor, Nah. kalau nggak 3 motor. Nah, oke ini kita Mr. Wan ke Mr. Wan. Kondangnya Mr. Wan di Thailand soalnya. Mr. Wan Oke, monggo. dari Abakula. Oke, untuk settingan ECU dan banyak pertanyaan kalau kenapa di sini pakai Apitek. Karena kalau Apitek cara settingnya simple. Dalam arti nggak terlalu banyak data. Jadi untuk setup si ECU ini hanya beberapa aja, contoh seperti fuel, terus ignition, terus injektor timing, gitu-gitu aja. Dan rata-rata di sini ketika setting motor itu nggak pakai sensor O2 wideband. Jadi ketika motor jalan dia setup dia beveling. Jadi sensor wideband itu dipakai ketika motor dyno saja, ketika sudah di lintasan mereka nggak pakai, makanya baterai mereka cuma kecil. Nah gitu-gitu karena dia cuma ada ECU aja di motor, sedangkan kita banyak peranti yang harus digunakan, makanya baterai pun gede. Beda, harus kita pakai kapasitas yang lebih besar gitu. Jadi pada intinya mereka orang di sini itu heran kenapa kita pakai Eraser, terus sensornya kenapa harus komplit gitu-gitu. Ketika mereka melihat kita sewaktu kerja, nah kok ternyata sampai segitunya pentingnya data, sedangkan mereka setting itu ketika di lintasan beveling, hanya mungkin gas-gas dari dari joki, dari mekanik, dari si tuner ECU sendiri. Jadi orang tiga ini kalau di sini harus kompak. Ketika ada input yang salah, boom. Makanya kemarin banyak motor yang meledak ya itu karena mereka nggak tahu bahwa settingan bensin ini pas atau enggak gitu. Kalau kita kan ada tuh motornya, ketika motor habis jalan kita tahu datanya. Jadi HFR-nya berapa, terus motor ini sliding atau enggak, terus temperaturnya berapa, ya macem-macem lah. Jadi
mungkin itu sedikit Tanya info ya. Info Dari pertanyaan kalian. Nah, kenapa ini kok Thailand rata-rata pakai Apitek gitu kemarin itu? Ya bener ya, itu Mas, simple ya kalau menurut saya. Simple. Ya. Iya. Fiturnya lebih sedikit dari Razer. Iya, betul. Mungkin buat ngangkat produk brand lokal ya Mas. Iya. Iya. Mereka bangga dengan produk brand lokal mereka. Betul. Itu aja sih Iya. mungkin. Ya, kemarin saya juga bertanya apakah Apitek ada data logger buat lambdanya, ternyata katanya nggak ada. Harus eksternal. Ya, Jadi ya, menambah eksternal. lagi misalkan Ya. disambung kayak IM, wideband Betul. dan lain-lain. Jadi ya sama aja sebenarnya sama-sama mahal kalau memang mau beli eksternal wideband atau lodger, akhirnya ya sama aja mahal. Nah, terus ini perbedaan setting mapping pakai bahan bakar nitro sama elf atau yang lainnya itu apa bedanya? Mungkin untuk perbedaannya hanya di ignition sama fuel. Jadi AFR. Jadi AFR kalau kita pakai elf gitu AFR-nya sekitar 12.5, 12.6, sedangkan untuk si nitro ini kemarin paling enak kita settingan AFR itu 11.5, 11.4 gitu. Jadi itu AFR ketika kita memakai sensor araser ya. Karena si nitro ini sebetulnya ada sensor khusus untuk dia. Jadi untuk perbedaan AFR kalau kita pakai sensor si nitro ini 7:1. Nah, karena kita sensornya pakai wideband untuk yang gasolin, jadi kemarin saya coba-coba paling enak settingan di atas Kalibrasi, itu. kalibrasinya paling pas itu Tapi ya. itu juga belum tentu ya. Dalam Betul, arti karena setiap motor itu beda-beda. Jadi Betul. kita nggak bisa mematok Berapa? Punya Mas Andisdas 11.5, 11.4. Ketika di motor sampean kebetulan diterapkan meletus. Ya. Wah, berarti ini omongannya salah. Enggak, Mas. Kita Ya. juga harus melihat kondisi si busi ini. Kita harus tetap ngecek. Ya, jadi bukan Karena buat kan, patokan Mas. 11.5, 12. Bukan patokan. Nah, itu kembali lagi tetap harus cek manual. Betul. Jadi istilahnya Sama kita kan ya lihat posisi sensor lambdanya di Betul, itu depan, juga di belakang itu juga menentukan. pengaruh Iya. ke angkanya. Iya. Nah, kebetulan kemarin di motor saya itu angkanya yang paling enak itu. Ya, betul. Dengan catatan kompresi segitu, Nah. throttle body segitu, temperatur udara Thailand segitu. Jadi ini cuman gambaran AFR ya Mas ya. Takutnya nanti teman-teman, aku nuruti Mas Wawan di YouTube, ternyata mesinku meledak. Wah, Mas Wawan ngawur. Terus kemarin kan kita juga sempat Dino kemarin yang terakhir itu dapat 80 di Dinonya milik Apitek gitu. Iya. Banyak yang rata-rata di situ Sonic juga Dino di situ yang super open itu rata-rata kemarin tanya sama Mr. Sota itu antara 78 sampai 82 horsepower. Lah kemarin motorku Dino sekali itu keluar 83 HP, torsi 73 atau 74 ya kemarin? 74 ya. Nah itu terus jadi itu kan kita ada temperaturnya. Nah, jadi kita tahu ternyata ini power segini, temperatur segini. Nanti kita cek di lintasan, kita harus lepasnya start itu harus temperaturnya sama ketika Dino di angka itu. Nah, sedangkan mereka yang pakai Apitek, mereka nggak pernah ngukur, nggak ada temperaturnya nggak ada. Ya. Jadi mereka dihidupin, dipanasin, ya langsung gas. Jadi ketika mereka Dino misal dapat katakanlah Sonic kan kemarin rata-rata paling tinggi 82, misal 82. Mereka tidak tahu 82 itu di suhu berapa. Karena mereka tidak ada suhunya, pengukur suhunya. Kalau kita kan RSR ada suhunya. Jadi kita tahu 83 HP di suhu katakanlah 50 derajat.
ya udah kita lepas di suhu segitu, pasti itu motornya 83 HP. Nah, makanya kemarin kayak si Badang lepas itu pas waktu awal start itu kan lama ya, emang aku suruh begitu. Jadi ketika aku deno temperatur paling enak itu di 60 derajat. Nah ketika Badang lepas, diusahakan motor ini lepas di temperatur 60. Jadi hasil power ketika di deno sama di lintasan itu benar-benar keluar gitu. Makanya kemarin Badang itu ngulur-ngulur waktu ya karena itu. Jadi temperatur itu paling tidak mendekati lah. Iya begitu. Dan settingan yang susah itu di Thailand itu temperatur di sini suhu. Jadi di sini itu ternyata lebih dingin. Malam itu temperatur sekitar 21 derajat. Nah, jadi beda ketika setting waktu di Indonesia. Yang agak kesulitan itu kemarin. Jadi sama humidity ya, humidity-nya di sini lebih kering. Betul. Di sini rata-rata malam pun cuma 50%. Iya, sedangkan di Indonesia rata-rata 70 ke atas. Iya. Jadi udaranya dingin, kering. Betul. Saya yang bacakan pertanyaan deh Mas. Mas Andis sama Mas Wawan mungkin bisa bantu jawab. Kenapa Wildan nggak jadi start atau dipakai pas race kemarin Mas? Jadi gini ya, kemarin itu udah daftar tiga udah infonya kan bisa dijoin. Jadi kita kan bawa 2 motor 3 jongki bisa dijoin. Nah ternyata setelah sampai sana pihak race direkturnya, NGO-nya sebenarnya sudah mengizinkan, tapi nggak tahu race direkturnya tetap nggak boleh 1 motor cuman 1 joki ya. Makanya kita kemarin berembuk ternyata Wildan bilang kalau saya nggak naik aja biar si Mas Haji sama si Mas Badang gitu ya. Jadi kita bukannya nggak dipakai atau gimana. Ya, itu kita karena, juga kaget. Kita juga kaget. Karena waktu juga. pemberitahuan itu ketika motor itu mau start. Jadi kita juga bingung, kita sampai terkendala bahasa. Kita mau protes juga. Ya sebenarnya kita udah ngomong ke sana, cuma tetap nggak bisa. Bahkan sekelas Bum Rangsit pun sama, tidak boleh. Sama. Mereka ada yang dijoin nggak boleh. Tetap dicabut. Nggak tahu ini kok keras. Pada intinya kita ngomong kecewa banget. Cuman karena mau gimana pun kita nggak tahu bahasa dan aturan mereka karena kita baru pertama, jadi kita legowo saja. Legowo dan mengikuti aturan di sini. Kita tetap profesional karena ini adalah drag internasional skalanya dan kita tamu, kita nggak boleh lah membawa nama Indonesia untuk protes resek dan lain-lain Karena kita judulnya membawa nama Indonesia, jadi sebisa mungkin kita itu berhati-hatilah. Jadi jangan sampai nama Indonesia ini jadi jelek karena ketika kita berada di negara orang, bukan nama Dashmovler, bukan nama Apakura, bukan nama Speed Lab yang nempel di situ karena tetap orang-orang mikirnya Indonesia begitu. Indo. Takutnya nanti berdampak bila besok kesini lagi. Betul. Jadi mungkin kalau ada kesempatan teman-teman mau datang ke Thailand bawa nama Indonesia itu enjoy, enak. Mereka juga nerimanya monggo lah gitu istilahnya kalau orang kita bilang. Jadi saya menjaga itu biar kedepannya itu hubungan tetap baik. Oke, Mas, pertanyaan selanjutnya nggih. Apa Batang catatan waktunya itu sudah maksimal, Mas? Gimana ya? Itu saya jawab serba repot. Saya jawab A, nanti dikira beralasan, jawab B, dikira kan. Jadi gini ya, itu si Batang kan itu 97. Itu kan secara data ya, ini melihat secara data itu top speed di 201 meter itu 192. Di top speed di 402 itu 227, berapa ya kemarin? 227 lah. Sedangkan yang punya arm rayom yang Sonicnya itu top speed di 201 itu berapa ya kemarin? Kalau yang 201 saya nggak lihat, cuma yang di 402 itu 236. Cuman selisih berapa itu?
7 ya? 6 tambah 3, 9 km per jam. Lah itu kan sedangkan si Batang Amlayong 60 feetnya kan 1,4, Batang 1,6 karena dia jemping. Nah, itu sedikit gambaran. Ya, dan waktu race yang kedua, start yang kedua, ternyata kampas kopling itu pecah lagi. Jadi waktu start yang kedua itu kan 98, nah malah turun. Padahal si Ecu udah dari rang race 1 sama race 2 udah ada perbedaan. Awal start kata Batang motor itu udah tambah kuat, tapi ketika over 2 dan seterusnya motor itu malah turun, jadi ngedrop gitu loh. Ternyata setelah habis race dicek kampas kopling itu ada yang pecah gitu. Ini kita membicarakan fakta ya, bukan alasan kenapa time-nya melorot. Dan kita nggak bakal bisa untuk memperbaiki karena kita memang awam ya. Jadi kita lihat kemarin di timerannya itu 30 menit ya kalau nggak salah ya. Itu kan pemikiran kita akan ada 2 run ya. Run 1 mungkin 30 menit, run 2 mungkin dikasih kesempatan selanjutnya. Ternyata berbanding terbalik dan itu memang 30 menit dihapuskan semua run. Nah kita nggak ngeh karena kita nggak tahu bahasa dan rule-nya ya. Jadi makanya kita nggak bisa prepare, mau nggak mau ya kita harus gas lagi run kedua tanpa perbaikan. Dan juga sama dengan Bom Rangsit dan kawan-kawan yang lain, makanya banyak motornya jebol trouble ya karena itu. Karena memang aturan di sini nggak bisa disenggol, dalam arti ya kamu mau ikut di NGO ya ini aturannya. Nggak kayak di Indonesia mungkin kita trouble dikasih waktu 15 menit ya. Kalau di sini ya urusanmu. Ya, sedangkan repair pun di waiting zone. Iya. Nggak bisa dibawa ke pedok. Jadi Sangat, semuanya sangat itu ketat. repair di waiting zone semua. Jadi mau bongkar mau apa terserah di waiting zone. Yang Dan penting, di sini diperbolehkan untuk ganti mesin, tapi ganti mesin itu juga harus di waiting zone. Gitu, dan ketika waktunya mepet. Dan waktunya mepet. Jadi ketika mau balap, kalau mau ganti mesin ya mesin itu harus dibawa ke waiting zone. Nah kita kemarin nggak tahu peraturan seperti itu ya, mesin cadangan itu ada di pedok. Jadi kita udah nggak sempat buat ngambil mesin yang satunya. Ya, oke, sudah. Kita lanjut pertanyaan berikutnya. Kenapa di Thai kalau setting cuma pakai 201 nggak 402? Padahal kan sudah tahu race-nya 402. Mas Andis mungkin ini yang Ya kemarin saya juga bertanya-tanya seperti itu. Setelah itu kan saya tanya-tanya orang sini kayak Mr. Jombal, Mr. Sota, Mr. Manos, saya tanya kenapa kok nggak nyeting. Bom Rangsit pun nyeting di Rasame itu 201 nggak 402. Nggak ada yang super open nyeting di Rasame ataupun di Klongha itu 402. Saya itu juga bertanya-tanya kenapa. Oh ternyata terjawab sudah kenapa mereka nggak nyeting itu. Mereka ngeman mesin. Maksudnya ngeman mesin itu mereka kalau udah tempernya 201 tahu. Di bawah 6 itu 402 nya udah tahu pasti segini. Jadi mereka pakai ilmu kira-kira lah, daripada setting 402 terus mesin apa istilahnya kepolo, istilahnya kalau orang Jawa bilang itu takutnya jeblok sebelum race. Lah makanya mereka nyetingnya 201. Sama halnya seperti kita yang kemarin saya live kan sudah menjawab sebenarnya ya. Jadi kita bawa beberapa mesin, kita pakai taktikal ya. Jadi kita menghemat mesin, kita dalam arti bahasa Jawanya diemen untuk pas event ya. Jadi kita ambil data dulu tanpa ngepush. Akhirnya kita sudah dapat datanya. Makanya saya bilang waktu kita race saya akan ngepush mesin satunya, dan Mas Andi sama Mas Awan dyno hasilnya pertama trouble, gasketnya meledak. Nah, dan kedua kita dyno lagi dan hasilnya ternyata di luar dugaan ya, karena kita memang ngepush habis. Jadi untuk sementara mungkin rekor kemarin tertinggi kalau ada dyno kontes mungkin M-King-nya punya Indonesia ya, di antara Sonic sekali Bom Rangsit juga. Itu salah satu jawabannya Mas. Mungkin lanjut ke jawaban lain. Regulasi balap super open gimana? Apa super open pakai timbangan? Ya, bakal pakai timbangan tetap. Dia 105 kalau di sini. Jadi walaupun super open bebas-bebasnya tapi tetap pakai timbangan 105 kilo kemarin.
rata-rata Sonicnya 105,5 dilebihin setengah kilo gitu, 105. Soalnya mereka nambahin kalau Sonic kan dengan kalau MX ku kemarin 110 ya, Pak? Ya, 110 yang batang itu. Tapi kalau timbangan di Indonesia 115. Saya kemarin di sini bisa 110 karena nggak pakai wear pack. Kalau di Indonesia kan pakai wear pack itu jadi 114. Jadi kalau di Indonesia itu kan 100, nah, sedangkan motor Mas Andis rata-rata itu di atas 110, 114, 113. Jadi kalau di Indonesia kita ngepur bobot itu berat sekitar 13 sampai 14 kg. Oke. Dan di Thailand pun kita ngepur 5 kg. Iya. Nah, Bayangkan aja kita beli daging 5 kg itu beratnya seperti apa. Bayangkan saja. Oke Mas, terus lanjut, berapa biaya pendaftaran dan hadiah dan lain-lain? Dan lain-lain ini yang sulit. Untuk biaya pendaftaran kemarin itu 6.000 baht per satu orang, satu pembalap. Sedangkan untuk hadiah nomor 4 kemarin 10.000 ya, Mas? Kemarin dapat nomor 4 itu 10.000 baht. Nomor satunya itu 30.000 baht kemarin punya bumerang situ. Jadi kalau pendaftaran di rupiah ke itu sekitar satu daftaran 2,5 juta. 2,7 juta dan kalau hadiah yang 10.000 baht itu ya sekitar 4,5 sampai 5 juta lah begitu. Ya. Kalau di kurs. Yang juara satu itu 13,5 juta. Jadi kalau dihitung secara matematika ada hasil baginya sama hadiah di Indonesia itu ya mirip-mirip, tapi ini banyak karena pendaftarannya juga banyak. Ya, jadi bisa dibilang mahal. Dan kemarin yang saya kecewa itu nggak ada pialanya, sekelas NGO. Kenapa kemarin biasanya kan dapat piala yang gede-gede, kemarin nggak dapat. Nah itu yang bikin saya agak kecewa. Kita nggak bisa bawa pulang piala, kita cuman bawa amplop. cuman foto sama amplop. Lah itu kemarin karena Kotomo itu kalau NGO biasanya yang event kecil besar. pun ada piala. Iya. Oke Mas, lanjut. Kenapa nggak pakai joki atau pilot dari Thailand saat setting dan balap buat pertimbangan komparasi dengan dari kita Indo joki yang kita bawa? Pertanyaannya bagus. Oke, untuk masalah joki kita pakai Indo karena kan kita balapan membawa nama Indonesia. Kita pertama pakai itu. Yang kedua menguji mental joki-joki Indo seperti apa. Ya. Terus yang kenapa kita nggak pakai joki Thailand, karena joki Thailand rata-rata itu ngopling, terus personelnya itu nyutik, cungkil. Kalau kita kan matic, personelnya kan nginjak. Mungkin kalau kita pakai joki Thai butuh orang joki Thai juga butuh penyesuaian lagi ke motor kita. Dan pemikiran Mas Andis, daripada kita mencoba sebelum race karena kita bawa mesin terbatas ya, lebih baik mungkin kita memikir bijaksana dan masalah mental pembalap juga biar pede, karena kita sudah bawa pembalap Indonesia, mekanik semua Indonesia, semuanya dari Indonesia ya. Kenapa kita tidak coba? Karena bukan sombong, tapi kita juga mampu, dalam artian kita bisa bersaing. Karena jangan dilihat dari awalnya saja, karena awalnya saja memang kita mencari data. Oke, nyambung tadi masalah joki ya. Jadi mental pembalap ini juga harus kita pikirkan. Dalam arti kita sudah membawa pembalap Indonesia, ya janganlah kita diadu dengan pembalap Thailand ya. Karena mau bagaimanapun mereka manusia juga punya perasaan ya. Jadi harusnya kita support sepenuhnya. Kalau mereka bisa, Thailand bisa maksudnya ya, mereka pasti juga bisa karena mereka juga profesional di negara kita. Itu aja sih. Untuk pertanyaan berikutnya, ini pertanyaan hampir habis ya. Jadi selama 2 minggu ini apa yang membedakan Thai dengan Indo? Mekanik, spare part, fasilitas, infrastruktur balap. Kalau di Thailand ini jelas yang pertama itu fasilitasnya mereka didukung oleh, kalau di sini kerajaan luar biasa. Luar biasa. Fasilitas sirkuitnya yang jelas sirkuit itu tiap hari itu buka dan sampai malam. Tapi ada hari-hari tertentu yang tutup, tapi itu kan tetap paling enak sih. Ya. Dan yang ada di sini ada yang sekitar
tempatnya Mr. Manoh itu ada 4 Pak ya kayaknya? 5 Mas. 5. Di Bangkok ini ada 5. Ada 5 sirkuit. Kalau yang deket sama Mr. Manoh itu ada 2, yang di Rasame sama di Klongha. Nah, itu deket. Tapi kita nyetingnya di Rasame terus. Kemarin nyeting di Klongha itu barengan sama mobil-mobil soalnya. Jadi kurang fokus lah. Terus kemarin ada kejadian apa? Kecelakaan yang meninggal itu. Kita pas nyeting juga itu. Kalau mengenai Fatlas itu, kalau mengenai spare part, di sini surganya spare part, tapi Sonic. Ya, ya nggak Mas Mawan. Jadi Kita mau mencari spare part yang buat making itu ya gampang-gampang susah, tapi banyak susahnya daripada gampangnya. Karena di sini surganya Sonic. Honda. Mungkin kalau kita mau Exeter di Malaysia. Ya betul, karena Malaysia yang paling besar ya pemakainya ya, dan yang buat balap. Terus untuk mekanik Mas? Untuk mekanik ya kita 11-12 sih. Kita cuman kalah di fasilitas aja. Ya kemarin saya ngobrol sama Mas Wan ya kayak gitu. Kita nggak ketinggalan, kita nggak terlebih maju, tapi ya 11-12 lah. Cuma di sini itu emang kerjaannya setiap hari itu ya cuma setting. Jadi pagi prepare sampai siang sampai malam itu setting, nanti malam lembur dikit, habis itu pagi lagi lanjut terus gitu terus Mas. Makanya kencang. Ya. Jadi tapi di dalam balik kencang itu kalian harus tahu ya, di sini juga jebol terus, sering, bahkan banyak sekali. Nah, dan itu yang tidak kalian lihat di sosmed. Jadi maksud saya bukan sombong ya, stop mendewakan Thailand, dalam arti bukan dewa, maksudnya gimana ya, mekanik kalian bahwa dari Indonesia ini sebenarnya juga hebat banget gitu loh. Jadi nggak kalah bukan berarti kita lebih hebat ya. Nggak kalahnya ini ya kata Mas Anis tadi 11-12. Jadi sama aja pada intinya. Kalahnya di fasilitas ya, aja. Itu intinya. Jadi kalau kita tiap hari nyeting aman, dan nyeting pun aman, nggak ada digopiok, dibubarin, nggak ada. Dibubarin polisi, dibubarin warga. Yang susahnya itu sih. Jadi ya kalah di sirkuit aja sih Mas, sama kebiasaan setiap hari ya Mas. Ya. Mungkin dari banyak pertanyaan yang dipilih sama Mas Angga dan yang lain-lain, hanya itu yang bisa kita jawab saat ini. Mungkin di lain waktu kita bisa menjawab lebih panjang lagi. Jadi terima kasih untuk doa dan support untuk kita semua. Mungkin bisa dilanjut ke Mas Andis ya. Oke, banyak kali ini cukup sekian. Kita tentang bagaimana kita di Thailand, bagaimana, dan saya ucapkan terima kasih sama yang udah mendukung kita semua, mensupport, terutama kepada Haji Putra, Mas Wawan, Mas Sofyan, dan seluruh kru dan seluruh warga Indonesia yang sudah mendukung. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Oke, salam. Doakan juga kita selamat pulang ke Indonesia lagi dengan selamat. Insya Allah kita pulang tanggal 2 Januari. Oke, see you.